Ini, semua orang terpana saat melihat wanita berbaju biru berbaris di belakang mereka dengan wajah dingin. Komandan wanita ini sepertinya adalah putri saat ini. Komandan Xuan An-er, wanita paling kuat di wilayah langit misterius. Dia belum terlalu tua sekarang dan telah menerobos ke alam dewa-dewa abadi. Dia sedikit lebih lemah dari bakat tak terkalahkan dalam teknik pertempuran di tanah pertempuran teknik. Bos ini terlalu mendominasi. Orang-orang dari wilayah pedang telah diusir. Bahkan Komandan Xuan dan yang lainnya telah diusir. Kita harus mengikuti aturan. Beberapa ahli melihat ke pintu masuk toko dengan kaget. Ketika kedua tetua melihat bahwa Xuan An-er telah berbaris dengan ekspresi buruk, mereka juga mengerutkan kening dan kembali berbaris. Ketika pria parubaya itu melihat betapa malunya dia, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan dingin. Hehe, dia menjilat lidahnya dan tersenyum sinis. Kemudian, dia berjalan keluar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang dari wilayah pedang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa toko ini berani mengusir ahli dari Xuan Heaven Domain. Apa FCK? Apakah toko ini begitu sombong dan sombong? Orang-orang yang diusir tadi berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik sekarang. Ekspresi dingin orang-orang dari domain pedang juga sedikit mereda. Ini adalah toko hewan peliharaan Istana Naga. Ini dia. Pada saat ini, kekuatan besar lainnya tiba. Lebih dari 10 orang mengenakan pakaian yang sama, dan kata fight tertulis di dada mereka. Orang-orang dari tanah pertempuran juga telah datang. Banyak kekuatan yang kuat datang untuk hewan peliharaan ini. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli. Saat ini, sudah ada ribuan orang yang mengelilingi mereka. Ketika mereka melihat para ahli dari tanah teknik pertempuran bergegas, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hewan peliharaan pertempuran Istana Naga menarik begitu banyak orang. Aku akan membelinya nanti. Para ahli di garis depan melihat para ahli dari Federasi, ahli domain pedang, dan tentara garis depan dari langit misterius. Sekarang, tanah teknik pertempuran ada di sini lagi. Di seluruh benua Tianze, 3 dari 4 kekuatan besar telah datang, dan Federasi Pusat juga telah datang. Hanya satu yang tidak datang. Para ahli di barisan memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Mereka masih tidak mau berpartisipasi dalam pembelian hewan peliharaan pertempuran. Pakar dewa-dewa abadi segera pergi. Pakar lainnya juga tersenyum pahit dan mengikutinya keluar. Kamu mau berbaris? Orang-orang dari tanah teknik pertempuran melihat ke atas dan mengalihkan pandangan mereka ke orang-orang di barisan. Mereka sedikit terkejut, tetapi mereka tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka berjalan ke belakang. Para ahli individu yang mengantre di depan semuanya telah pergi. Pria parubaya dari Federasi berada di depan, diikuti oleh ahli dari domain pedang. Di belakang mereka ada Payung Xuan dan para ahli lainnya dari negeri seni tempur. Tatapan Wang Xian menyapu keluar. Nyatanya, Wang Xian masih memiliki kesan tentang Payung Xuan. Di antara sekelompok gadis terakhir kali, dia adalah satu-satunya yang telah mencapai tingkat dewa-dewa yang kekal. Namun, dia telah mengiriminya pesan dan tidak membalasnya. Sekarang, dia bahkan ingin masuk langsung. Kamu pikir kamu siapa? Dan Anda pikir saya, Wang Xian, adalah pemakan guk-guk. Karena itu, dia sengaja mengabaikan gadis itu. Bukan karena Wang Xian berpikiran sempit. Tidak peduli apa yang orang lain lakukan padanya, dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Bos, kami akan kembali dalam 3 hari. Ayo pergi, ayo keluar. Aku tidak menyangka begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang akan datang. Kelompok pembangkit tenaga dewa abadi di toko juga tersenyum pahit saat melihat 4 kekuatan yang mengantri di luar. Mereka buru-buru membayar deposit dan keluar. Dengan begitu banyak kekuatan, mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah sekelompok orang pergi, seluruh toko dengan cepat menjadi kosong. 4 pasukan yang mengantri di luar segera masuk. Yang pertama masuk adalah pria parubaya. Setelah memasuki toko, dia langsung berjalan menuju Wang Xian. Adik laki-laki, pria parubaya itu berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Saya melihat pesan yang Anda kirimkan kepada saya, tetapi saya terlalu sibuk untuk membalas tepat waktu. Pria parubaya adalah orang yang datang setelah Wang Xian menjual semua hewan peliharaan pertempurannya terakhir kali. Setelah hewan peliharaan pertempuran terakhir terjual habis, keduanya meninggalkan detail kontak mereka. Pet perang apa yang kamu inginkan? Wang Xian tersenyum pada pria parubaya itu. Pria parubaya ini meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia sangat kuat dan telah memahami 7-8 hukum. Dia bisa dianggap cukup sopan. Wang Xian memiliki kesan yang baik tentang pria parubaya ini.
Berapa banyak hewan peliharaan perang yang kamu miliki di sini? Mata pria parubaya itu berkedip saat dia bertanya langsung. Aku menjual beberapa. Saat ini, aku masih memiliki 3.511 serigala S, 8 Lord level 1 yang abadi, 95 Nordhouse Sirius level 2, dan masing-masing satu di level 3, 4, dan 5. Wang Xian berkata langsung kepada pria parubaya itu. Sebenarnya ada 95 serigala melolong utara. Ada level 3 dan level 4, level 5 Lord level abadi. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, semua orang dari domain pedang, medan perang, dan garis depan langit misterius menunjukkan ekspresi terkejut. Seperti yang Ai katakan. Namun, meski sudah siap mental, mereka tetap kaget, terutama 95 serigala melolong utara. Lebih dari 3.000 serigala es ini sudah sangat mengesankan ketika mereka berdiri berjajar. Betapa mengesankannya ketika 95 serigala langit melolong utara, yang berada di tingkat kedua dari penguasa abadi, berdiri berjajar. Nafas orang-orang di sekitar mereka sedikit tergesa-gesa. Mata pria parubaya itu juga terbakar oleh gairah. Adik laki-laki, aku mewakili federasi dan menginginkan semua pet pertempuranmu. Pria parubaya itu berkata tanpa ragu. Hah, kamu mau semuanya? Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya. Dia langsung bertanya. Semuanya, bukankah kamu meminta seekor singa? Domain pedang kita menginginkan 1.000 serigala pemecah es dan 20 serigala langit melolong utara. Tanah seni tempur kami menginginkan 2.000 serigala pemecah es dan 40 serigala langit melolong utara. Sebelum pria parubaya itu bisa menjawab, orang-orang dari tanah seni tempur dan wilayah pedang segera angkat bicara. Semuanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Aku ingin semuanya. Bisakah kamu menjualnya? Pria parubaya itu melirik orang-orang di sampingnya dan bertanya pada Wang Xian. Tentu, kamu tidak berhasil membelinya ketika kamu datang untuk membelinya terakhir kali. Kali ini, kamu dapat membelinya terlebih dahulu. Selama kamu menginginkan semuanya, aku akan menjual semuanya kepadamu. Wang Xian berjanji secara langsung. Baiklah, aku akan mengambil semuanya. Aku tahu aturannya di sini. Aku sudah menyiapkan sebagian ramuannya. Mungkin tidak cukup sekarang, tapi depositnya cukup. Aku akan memberimu ramuan yang tersisa saat kamu menjinakkan hewan peliharaan pertempuranmu. Pria parubaya mengungkapkan senyum. Jelas bahwa dia datang dengan persiapan. Namun, dia berpikir bahwa Wang Xian tidak memiliki begitu banyak hewan peliharaan pertempuran kali ini, jadi dia tidak membawa cukup ramuan. Namun, depositnya kurang lebih cukup. Haha, bagus, keren. Wang Xian penuh senyum saat dia segera mengangguk. Kali ini, dia menghemat banyak waktu. Di sisi lain, para prajurit di domain pedang, medan perang, dan garis depan langit misterius semuanya tercengang saat melihat bahwa mereka telah menyelesaikan transaksi. Tampaknya mereka telah mengantri dan tidak berhasil mendapatkan hewan peliharaan pertempuran setelah masuk. Semuanya dibeli oleh orang lain. Bahkan Payung Xuan tertegun. Dengan begitu banyak hewan peliharaan pertempuran, baik itu serigala es yang cocok untuk prajurit di garis depan atau serigala langit utara yang melolong, mereka semua adalah hewan peliharaan pertempuran yang luar biasa. Sekarang semuanya terjual habis, mereka tidak bisa mendapatkan satu pun. Ini membuat wajahnya sangat jelek. Sisanya juga tidak terlihat bagus. Kamu menjual semua hewan peliharaan pertempuranmu ke satu pihak dan membuat kami menunggu di sini begitu lama. Pria parubaya di samping Payung Xuan memandang pria parubaya dari federasi yang membeli semua hewan peliharaan pertempuran. Ketika dia melihat bahwa pemilik hewan peliharaan pertempuran Istana Naga telah setuju, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Mereka adalah prajurit di garis depan wilayah langit misterius. Tidak hanya mereka diusir sekarang, tapi sekarang mereka mengantri untuk masuk. Semua hewan peliharaan pertempuran mereka telah dibeli oleh satu orang. Terutama hewan peliharaan pertempuran ini, mereka sangat iri. Bagaimana mungkin mereka rela pergi begitu saja? Kami menunggu di sini dari segala arah. Jangan membicarakan hal lain. Paling tidak, kita harus membaginya secara merata. Pria parubaya yang merupakan pemimpin wilayah pedang juga menatap dingin ke arah Wang Xian. Matanya agak dingin. Benar, Wang Xian, ini bukan caramu berbisnis. Payung Xuan juga menimpali dari samping dengan wajah muram. Semua orang menatap Wang Xian serempak. Mata mereka dipenuhi dengan ketidaksenangan. Semuanya, kamu tidak bisa menyalahkan bos untuk ini. Terakhir kali aku datang ke sini, semuanya terjual habis. Kamu bisa menunggu lain kali. Keluarga kerajaan dari federasi sedang bersiap untuk membangun pasukan binatang perang. Semuanya,
Tolong beri kami muka. Pria parubaya dari federasi melihat ketidaksenangan dari 3 faksi lainnya dan berbicara kepada mereka dengan acuh tak acuh. Kami secara alami akan memberi muka kepada keluarga kerajaan federasi. Namun, kami juga harus memberi muka. Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain. Kami telah melakukan perjalanan sejauh ini dan bahkan tidak mendapatkan satupun. Apakah kami bersedia melakukannya itu? Apakah yang lain mau melakukan itu? Seorang penatua dari tanah seni tempur melirik pria parubaya dari federasi dan berbicara dengan acuh tak acuh. Aku tidak meminta kalian untuk datang. Wang Xian mendengar kata-katanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia tidak meminta siapapun untuk datang dan memohon mereka untuk membeli hewan peliharaan pertempuran. Mereka datang ke sini sendiri. Anda, orang tua dari tanah teknik pertempuran langsung tampak malu. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Adik laki-laki, kamu mempromosikannya di AI. Kami belum menemukan penjelasan untuk fakta bahwa teknik favorit Peerless Heaven dari tanah pertempuran kami tidak terkalahkan dalam teknik pertempuran mereka dan tidak berguna. Yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran adalah bintang yang sedang naik daun di tanah teknik pertempuran. Tidak semua orang bisa menghinanya. Saat lelaki tua itu berbicara, aura agung muncul di tubuhnya. HMPH, bagaimana bisa tuan muda kita yang tak terkalahkan dihina oleh sembarang orang? Terlebih lagi, dia memfitnah kita tanpa ragu. Di belakang lelaki tua itu, seorang lelaki muda juga menatap Wang Xian dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan kedinginan. Wang Xian secara terbuka menyatakan bahwa teknik bertarungnya tidak terkalahkan dalam promosi berskala besar. Ini telah menimbulkan ketidakpuasan banyak orang di tanah teknik pertempuran. Ini terutama terjadi pada pendukung tanah teknik pertempuran yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Saat ini, mereka sudah melontarkan omong kosong di bagian komentar tokoh hewan perang Istana Naga di Departemen Kecerdasan Buatan. Hanya saja Wang Xian tidak melihat Departemen Kecerdasan Buatan untuk sementara waktu. Golongan lain sedikit terpana saat melihat pemandangan ini. Mereka secara alami tahu bahwa pet perang Istana Naga telah secara terbuka menyatakan bahwa teknik pertempurannya tidak terkalahkan dan itu tidak berguna. Mereka secara alami memahami identitas tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Tidak apa-apa jika mereka tidak berdebat dengan tanah teknik pertempuran, tetapi begitu mereka melakukannya, yang lain juga tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, tanah teknik pertempuran membunuhnya lebih dulu, jadi siapa yang berani membela dia? Hehe, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan bahwa tanah teknik pertempuran itu bodoh, tetapi karena kamu begitu akrab dengan tanah teknik pertempuran, maka baiklah, berikan aku kembali 15 tier 5 pil dewa-dewa abadi yang dia berutang padaku. Sialan, bukan hanya dia berutang untuk Ice Drill Croc yang aku jual padanya, dia juga tidak membalas ketika aku mengiriminya pesan. Sepertinya dia mencoba mengingkari utangnya. Jika kalian bisa menghubungi dia dan minta dia untuk mengirimiku obat mujarab, atau kalian bisa memberikannya padaku. Wang Xian melihat kemarahan di wajah beberapa dari mereka di lapangan taktik pertempuran. Mereka bahkan mengumpulkan aura mereka. Ekspresi jijik muncul di matanya. Pria yang tak terkalahkan dalam taktik pertempuran itu masih berutang uang padaku. Mengapa kalian membela dia dan bertindak arogan di depan saya? Semua orang dari tanah taktik pertempuran tercengang. Aura di tubuh mereka menghilang seketika. Beberapa dari mereka saling memandang dengan cemas. Ayo, jika ada di antara kalian yang bisa menghubungi tak terkalahkan dalam taktik pertempuran, tidak apa-apa meski kalian tidak bisa menghubungi keluarganya. Wang Xian terus berbicara dengan mereka. Kali ini, orang-orang dari tanah teknik pertempuran tidak bisa berkata apa-apa. Mereka merasa sangat canggung saat ini. Mereka tidak pernah mengharapkan teknik pertempuran yang tak terkalahkan untuk berutang uang pet perang Istana Naga. Mereka begitu sombong sehingga mereka ingin membalaskan dendam tuan muda yang tak terkalahkan. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka dan bahkan meminta hutang dengan jijik. Sialan, ini sangat memalukan. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Orang-orang lainnya juga memandang orang-orang dari medan perang dengan takjub. Kami tidak jelas tentang masalah ini, tetapi jika tak terkalahkan berutang pil obat kepadamu, kami pasti akan membayarmu kembali. Kami pasti tidak akan berutang apapun padamu. Orang tua dari medan perang berkata dengan wajah agak merah. Lain kali, jika kamu memiliki hewan peliharaan pertempuran, tolong beritahu kami terlebih dahulu. Seorang pria parubaya di sebelah tanah taktik pertempuran berkata dan memandang bangsanya sendiri. Mereka telah menyelinap pergi. Ya, mereka telah pergi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat canggung. Apakah tak terkalahkan benar-benar berutang padanya pil?
15 pil level dewa-dewa abadi, itu bukan jumlah yang kecil. Itu benar-benar mungkin. Tunggangan yang tak terkalahkan tidak diberikan oleh Patriark, juga tidak bisa dijinakkan olehnya. Dia hanya bisa membelinya. Meskipun dia punya uang, dia tidak mampu membeli level 5 dewa abadi Tuhan Gunung. Dia mungkin berutang uang. Saat orang-orang dari tanah teknik pertempuran berjalan, mereka berdiskusi dengan suara rendah. Mereka tidak mewakili seluruh tanah teknik pertempuran untuk membeli hewan peliharaan perang. Mereka hanyalah divisi tempur yang mewakili tanah teknik pertempuran. Mungkinkah mereka benar-benar membayar kembali uang untuk teknik pertempuran yang tak terkalahkan? Jika mereka tidak membayar kembali uang, mereka akan memahami keutamaan dari teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Orang-orang dari tanah teknik pertempuran berjalan keluar dari toko dan melihat domain pedang dan tentara garis depan langit misterius dengan ekspresi suram. Tolong beri kami wajah juga. Pria parubaya dari Federasi menghela nafas lega ketika dia melihat ada satu faksi yang berkurang. Dia menangkupkan tangannya ke arah para prajurit dari domain pedang dan garis depan wilayah langit yang misterius. Jika pet perang Istana Naga mendapatkan hewan peliharaan lain kali, aku akan memberitahu kalian semua sebelumnya. Wang Xian berkata dengan tenang dari samping. Baiklah. Orang-orang dari domain pedang ragu sejenak. Mereka tidak membuat keributan lagi dan berbalik untuk pergi. Adik laki-laki, kamu menjual hewan peliharaan perangmu di Pulau Laut Langit. Paling tidak, kamu adalah anggota domain Surga Suan. Kita harus membantu orang-orang kita sendiri. Kedua jenderal dari domain Surga Suan tidak mau meninggalkan domain pedang dan tanah teknik pertempuran. Seperti yang dia katakan, orang-orang dari domain Surga Suan ingin membantu domain Surga Suan. Saya terlambat. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Wang Xian menatap lelaki tua itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini wilayah Suan Tian. Ini wilayah kita. Pria parubaya di sampingnya berkata dengan ekspresi dingin. Oh, kenapa? Apakah kamu masih ingin merebutnya dariku? Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia memandang pria tua itu dengan jijik. Jika kamu masih memiliki hewan peliharaan pertempuran lain kali, tolong beritahu kami terlebih dahulu. Suan An berkata kepada Wang Xian tanpa ekspresi sebelum berbalik dan pergi. Mari kita bicarakan nanti. Sikap beberapa dari kalian di sini tidak baik. Wang Xian memandang pria parubaya di sampingnya dan berkata dengan sinis. Suan Payung berhenti dan terus berjalan ke depan. Nak, ini wilayah Suan Heaven. Ini wilayah Suan Heaven. Pria parubaya di samping mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata. Enyahlah. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan jijik. Anda, ekspresinya berubah. Ketika dia melihat bahwa sang jenderal dan yang lainnya telah pergi, dia mengepalkan tinjunya sedikit dan menunjukkan senyuman sinis. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Adik, terima kasih banyak. Kamu telah menyinggung beberapa orang. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa datang ke federasi. Dengan kemampuanmu, federasi dan keluarga kerajaan tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Melihat faksi lain pergi satu persatu, pria parubaya dari federasi berkata kepada Wang Xian. Hehe, tidak apa-apa. Aku punya aturan sendiri saat membuka tokoku. Kalau tidak, siapapun yang lebih kuat akan bisa membeli barang-barangku. Apa jadinya aku, bos? Karena kamu di sini untuk membeli hewan peliharaan perang dariku, kamu harus mengikuti aturanku. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Wang Xian telah mengirimkan pesan kepada Suan sebelumnya ketika dia ingin membeli hewan peliharaan perang. Sayang sekali pihak lain tidak menjawab. Ada 1 hingga 2 jam sebelum promosi. Jika dia datang selama periode ini dan ingin membeli hewan peliharaan perang, Wang Xian dapat menjual semuanya kepadanya. Dia juga tidak akan mempromosikan mereka. Faktanya, ketika Payung Suan melihat pesan Wang Xian, dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Kemudian, ketika dia melihat kata-kata gadis-gadis dalam kelompok itu, dia menyadari bahwa hewan peliharaan perang Istana Naga adalah milik Wang Xian. Sayangnya, sudah terlambat. Hehe. Adik laki-laki, kamu benar-benar memiliki kepribadian. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Fu Guo. Ini depositnya. Coba lihat. Fu Guo tersenyum ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Dia mengeluarkan cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Ini masalah besar. Bisakah kamu pergi ke keluarga kerajaan pusat untuk membantu penjinakan? Fu Guo ragu sejenak sebelum bertanya padanya. Aku khawatir. Kupikir lebih baik tetap di sini. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar khawatir pergi ke tempat lain.
Dia tidak tahu banyak tentang bangsa Fu dan federasi serta keluarga kerajaan. Di domain surga Xuan, itu relatif lebih aman. Begitu sesuatu terjadi, Xuan Tianzi akan mengambil tindakan. Hehe, kamu tidak perlu khawatir, adik kecil. Namun, aku juga menghormatimu. Aku akan membawanya ke sini. Fu Guo tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan baik-baik saja selama 2 hari ke depan. Wang Xian mengangguk. Ini tentang lusa. Mari kita saling menghubungi. Fu Guo memastikan waktunya. Sialan orang itu. Dia sama sekali tidak memberi kita wajah. Siapa orang itu? Di luar toko hewan peliharaan Istana Naga, seorang prajurit parubaya dari garis depan langit misterius berjalan keluar dan berkata dengan wajah dingin. Kami tahu siapa dia. Untuk bisa mendapatkan begitu banyak battle pet, dia memang tidak sederhana. Seorang lelaki tua mengangkat alisnya dan berkata perlahan. Sayangnya, jika kita bisa mendapatkan hewan peliharaan perang ini, kekuatan kita akan meningkat pesat, tetapi orang-orang di wilayah langit misterius tidak akan menjualnya kepada kita. Seorang lelaki tua lain mendengus dengan sedikit ketidaksenangan. Mari kita tunggu lain kali. Terakhir kali, hewan peliharaan perang Istana Naga bisa mendapatkan 20 hingga 30 monster laut. Kali ini, kami mendapat begitu banyak hewan peliharaan perang. Lain kali, mungkin ada lebih banyak. Mari lebih memperhatikan situasi di sini. Kata Payung Xuan dengan tatapan serius. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Saya pikir Aura Kid tidak lemah. Dia tampaknya telah menguasai 5 hukum. Sudah lama sejak Master Penjinak Binatang yang begitu kuat muncul di benua Tianze. Penatua di sebelahnya menghela nafas sedikit. 5 hukum. Jenderal Chu, apakah kamu yakin? Mata pria parubaya itu bersinar. Aku tidak mungkin salah, aku sangat akurat dalam menilai orang. Auranya masih sangat muda sehingga agak aneh. Entah apa alasannya. Orang tua yang dipanggil Jenderal Chu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sekelompok orang tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung terbang menuju garis depan Laut Hitam. Kembali ke garis depan, kedua jenderal tua itu pergi, dan Xuan Umbrella Air juga kembali ke kediaman sementaranya. Hari ini, dia telah ditampar wajahnya. Lebih dari 3.000 serigala es, lebih dari 90 serigala langit melolong utara, dan sekelompok hewan peliharaan pertempuran tingkat 3, tingkat 4, dan bahkan tingkat 5. Jika aku bisa menjadi tunggangan, kekuatan bawahanku bisa meningkat pesat. Aku bahkan bisa membuat banyak orang menjadi bawahanku. Ketika saatnya tiba, jenderalku bisa menantikannya. Pria parubaya itu menyaksikan saat mereka pergi satu persatu, melayang di langit. Matanya berkedip dengan kilau dingin. Namun, Jenderal Chu mengatakan bahwa orang itu telah menguasai 5 hukum, dan kekuatannya sama denganku. Meskipun Bistamers relatif lemah, dia masih memiliki buaya bor es. Saya perlu menemukan beberapa orang. Tidak, saya tidak dapat menemukan terlalu banyak. 2 sudah cukup, atau saya akan membagi beberapa keuntungan. Pria parubaya itu bergumam, dan tubuhnya bergerak, langsung terbang menuju garis depan. Yong Xingping, apakah kamu serius? Apakah benar ada begitu banyak hewan perang? Di sebuah ruangan di garis depan Laut Hitam, seorang pria parubaya menatap Yong Xingping dengan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Hewan peliharaan perang dari Istana Naga, yang dipromosikan Ai, Kit tidak tahu apa yang baik untuknya dan menjual semua hewan peliharaan perangnya ke keluarga kerajaan federasi. Yong Xingping menyipitkan matanya, yang penuh dengan rasa dingin. Apakah kamu memintaku untuk bergabung denganmu ke Rob? Pria parubaya itu menatapnya dengan mata berbinar. Ini adalah wilayah klan langit misterius, wilayah klan langit misterius. Kami adalah prajurit di garis depan dan memiliki kekuatan besar. Kita bisa merekrut tentara secara paksa bila perlu. Yong Xingping tersenyum, seolah kemenangan ada di tangannya. Hahaha, kamu benar-benar licik. Namun, menurut apa yang aku katakan, jika kita meminta orang bersama-sama, kita dapat berkontribusi di garis depan bila diperlukan. Bahkan dunia luar tidak bisa berkata apa-apa. Pria parubaya itu tertawa, matanya bersinar tajam. Meminta orang, mari kita bicarakan nanti. Pertama-tama mari kita minta hewan peliharaan perang. Paling-paling, kita bisa memberi mereka beberapa pil ilahi. Yong Xingping mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya. Apa yang perlu ditakuti? Kita melawan monster laut di garis depan. Apa masalahnya jika kita merekrut 1 orang saja? Paling-paling, kita bisa menunjukkan rasa hormat kita kepada para jenderal. Pria parubaya itu tidak peduli sama sekali. Ini juga mengapa Yong Xingping memanggilnya.
Dia cukup berani dan bisa dikatakan sebagai duri di samping. Namun, orang ini sangat dihargai oleh seorang jenderal. Kita akan lihat saat waktunya tiba. Yong Xingping tersenyum. Bawa beberapa orang. Apakah kita perlu memberitahu Departemen Penegak Hukum? Tidak perlu. Ayo bunuh dia dulu dan laporkan nanti. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bertanya tentang identitas dan latar belakang pemilik hewan peliharaan Istana Naga. Bukannya dia bodoh, tapi dia tidak peduli. Sebagai garis depan wilayah langit misterius dan monster laut, garis depan Laut Hitam memiliki banyak ahli dan kekuatan besar. Belum lagi yang lain, jenderal yang mengawasi tempat ini adalah puncak keberadaan Tuhan yang abadi. Ada identitas lain, keturunan langit misterius. Para ahli yang telah menerima bimbingan dekan juga menduduki peringkat 5 besar di seluruh wilayah langit yang misterius. Meskipun mereka memiliki motif egois untuk mendapatkan begitu banyak hewan peliharaan perang, kebanyakan dari mereka masih diberikan kepada bawahan mereka. Promosi bawahan mereka sendiri setara dengan promosi prajurit di garis depan. Ketika saat itu tiba, bahkan jika sang jenderal tahu bahwa mereka melanggar aturan, dia akan menutup mata terhadapnya. Kita mungkin tidak bisa mendapatkan hewan peliharaan perang tingkat tinggi, tapi kita masih bisa mendapatkan satu untuk masing-masing serigala langit melolong utara. Sisanya akan diberikan kepada saudara-saudara lainnya. Ketika saatnya tiba, posisi jenderal. Yong Xingping menatapnya dan menyipitkan matanya sedikit. Haha, ayo pergi. Pria parubaya lainnya tertawa liar dan terbang keluar. Komandan Li, ketika saatnya tiba, bisakah kita masing-masing bersaudara memiliki hewan peliharaan yang kuat? Di langit, sekelompok lebih dari 1.000 orang mengenakan baju besi seragam dan terbang dengan aura pembunuh yang kuat. Di depan, lebih dari 10 pria parubaya memandangi kedua pemimpin dengan senyum di wajah mereka dan bertanya sambil tersenyum. Tidak peduli apa, kita harus memberi kita masing-masing hewan peliharaan pertempuran kali ini. Bagi mereka yang di bawah level dewa, kalian masing-masing akan memiliki serigala es tingkat dewa tingkat puncak. Kalian semua bisa mendapatkan level 1 hewan peliharaan pertempuran Dewa Tuan Abadi. Bibir Yong Xingping sedikit melengkung saat dia berjanji dengan acuh tak acuh. Haha, kalau begitu kami akan berterima kasih kepada Komandan Yong sebelumnya. Apakah kita perlu bergerak kalau begitu? Wajah semua orang terbakar dengan kegembiraan. Hewan peliharaan perang dari peringkat pertama dewa-dewa abadi bahkan layak untuk beberapa dewa-dewa abadi yang mempertaruhkan nyawa mereka. Jika pria itu berani melawan, maka kita akan bergerak secara langsung. Namun, dia tidak akan berani diabaikan. Komandan Li berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Yong Xingping. Kali ini, kita harus berhati-hati. Jangan biarkan dia kabur. Jika dia melakukannya, itu akan merepotkan. Terlalu mudah bagi Master Dewa Abadi untuk melarikan diri. Bahkan jika itu adalah sekelompok dari mereka, mereka tidak akan bisa menghentikan Master Dewa yang ingin melarikan diri. Ini memang menyusahkan. Namun, itu juga mudah baginya. Biarkan seseorang memprovokasi dia terlebih dahulu. Dengan karakter orang itu, dia harus menyerang. Setelah melukai orang-orang kita bisa langsung memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari. Mata Yong Xingping bersinar. Aku tidak takut pada hal lain. Aku hanya takut ketika saatnya tiba, dia akan langsung setuju untuk meminta mereka. Namun, jika dia meminta pil ilahi dari kita, maka kita mungkin tidak dapat meminumnya begitu saja, paksa. Kita harus membayar untuk pil dewa. Setelah itu, dia terus berkata, baiklah, tidak peduli apa, kita harus mendapatkan hewan peliharaan perang ini. Tatapan penuh tekad muncul di mata Komandan Li. Mereka harus mendapatkan hewan peliharaan perang ini. Bahkan jika mereka harus membelinya dengan batu bunga dewa, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Ini adalah kontribusi mereka. Tentu saja, jika orang itu tidak mengetahui apa yang baik untuknya, itu akan lebih baik lagi. Mungkin, mereka hanya perlu membayar sedikit untuk mendapatkan semua hewan peliharaan perang. Saat mereka berdua berbicara, mereka saling memandang. Para ahli di sekitar mereka menjilat lidah mereka, mata mereka penuh kegembiraan. Lebih dari 10 tentara abadi setingkat penguasa dan lebih dari 1.000 prajurit yang telah menyalakan 7 atau 8 gumpalan api ilahi. Kekuatan ini sangat kuat. Mereka terbang ke Pulau Langit Laut, mendarat di tanah, dan berjalan ke arah toko hewan peliharaan perang Istana Naga dengan tertib. Mereka semua mengenakan baju besi, dan sekilas orang bisa tahu bahwa mereka adalah ahli dari garis depan. Aura pembunuh mereka yang kuat sangat menakjubkan. Itu para prajurit Laut Hitam. Apa yang mereka lakukan di sini?
Beberapa orang melihat mereka dan berdiskusi dengan suara rendah. Mereka tepat di depan. Yong Xingping menatap ke depan, dan sudut mulutnya meringkuk saat dia berkata kepada Komandan Li di sampingnya. Prajurit di garis depan Laut Hitam, kunci hewan peliharaan perang Istana Naga untukku. Komandan Li mengangkat kepalanya sedikit dan memerintahkan semua prajurit di belakangnya. Ya, mata seorang prajurit berkilauan saat dia bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura yang kuat bangkit dari tubuh mereka dan segera terbang menuju pet perang Istana Naga. Mereka menyegel hewan peliharaan perang ke segala arah. Kedatangan tiba-tiba dari prajurit garis depan menyegel sebuah toko, yang langsung mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apa yang terjadi? Apakah ada buronan di sini? His, prajurit garis depan Laut Hitam ada di sini. Dengan siapa mereka berurusan? Mereka menyegel hewan peliharaan perang Istana Naga. Apa yang terjadi? Prajurit garis depan ada di sini untuk menyegel hewan peliharaan perang Istana Naga. Apa yang mereka lakukan? Semua orang di sekitar melebarkan mata mereka dan menyaksikan. Jenderal Suantian, urus semuanya. Mereka yang menganggur, mundur. Teriak Yong Xingping dan kekuatan yang kuat menyebar di sekitarnya. Mundur. Semua orang di sekitar dengan cepat mundur ke lingkungan. Bahkan beberapa pemilik toko langsung menutup pintunya dan bersembunyi di belakang mereka. Para prajurit di garis depan menjaga seluruh Suan Heaven Domain. Mereka memiliki otoritas yang besar. Ketika mereka melihat bahwa mereka telah menyegel hewan peliharaan perang Istana Naga, semua orang tercengang. Pet perang Istana Naga saat ini menjadi pusat perhatian. Pada saat ini, Wang Xian, yang berada di War Pet Shop Istana Naga, sedang duduk bersila dan berkultivasi. Energi naganya telah mencapai tingkat di mana dia bisa maju ke penguasa abadi. Namun, karena Istana Naga belum naik levelnya tidak bisa dinaikkan. Ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Setelah membunuh wanita dengan atribut logam, Istana Naga sekarang melahap kerajaan ilahi yang memiliki emas, api, bumi, guntur, air, dan kegelapan. Atribut air adalah sarang monster laut atribut air yang telah dilahap belum lama ini. Sekarang, hanya tersisa 3 atribut. Selama dia melahap ketiga atribut ini, Istana Naga akan dapat ditingkatkan dan dia akan dapat ditingkatkan ke tingkat penguasa ilahi yang abadi. Keributan di luar segera menarik perhatian Wang Xian. Ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Bang! Sebelum dia bisa pergi, pintunya dibobol. Dia mengerutkan kening dan ekspresi dingin muncul di matanya. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen menyapu sekeliling dan akhirnya mendarat di Yong Xingping. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Wang Xian, kan? Tepat di depannya, Yong Xingping dan Komandan Li juga melihat Wang Xian. Senyum muncul di wajah mereka. Mereka melambaikan tangan mereka dan seorang prajurit penguasa abadi tingkat 2 berjalan menuju Wang Xian dengan dingin. Apa masalahnya? Wang Xian berjalan keluar dari pintu perlahan. Dia melirik pintu bobrok dan bertanya dengan dingin. Kami adalah prajurit dari garis depan Blackwater di domain surga Suan. Situasi di garis depan sangat mendesak sekarang. Kami perlu meminta hewan peliharaan perangmu. Prajurit Parubaya berkata sambil berjalan menuju Wang Xian perlahan. Kami sudah tahu berapa banyak hewan peliharaan perang yang kamu miliki. Sekarang, bawa hewan peliharaan perangmu kembali ke garis depan bersama kami. Dia berhenti 2 meter di depan Wang Xian dan berbicara dengan nada perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia sedikit menyipitkan matanya dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Daftar permintaan. Langsung meminta hewan peliharaan perang di tangannya. Mereka benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Apakah itu niat Suan Umbrella? Tidak, payung Suan itu harus mengetahui sebagian dari identitasnya. Dia tidak akan berani melakukannya. Apakah ini perintah dari jenderalmu atau perintah pribadi darimu? Wang Xian tiba-tiba menoleh dan menatap Yong Xingping dengan dingin. Ada apa, nak? Kamu masih berani melawan. Apakah kamu tahu apa yang terjadi jika kamu melawan kami? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, bawa pet pertempuranmu dan ikuti kami. Jika tidak, kamu akan menderita di masa depan. Prajurit itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Wang Xian dengan keras saat dia berbicara dengan nada dingin. Apakah ini moralitas prajurit garis depan langit yang misterius? Mata Wang Xian menjadi dingin saat dia menatap pria Parubaya itu dengan dingin. Diam, jangan cari mati. Segera pergi. Wajah pria Parubaya itu menjadi dingin ketika dia mendengar kata-katanya sambil berteriak dengan keras. Niat membunuh muncul di mata Wang Xian. Orang ini terlalu sombong. Berani-beraninya dia menjadi begitu sombong kepada Tuhan abadi tingkat 2.
Kaulah yang mengejar kematian. Wang Xian menggerakkan lengannya dan energi hening yang mematikan menutupi pria paruh baya itu secara langsung. Pada saat yang sama, dia menggunakan penangkapan jiwa secara langsung. Bang! Kekuatan yang menakutkan mendarat di prajurit parubaya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kekuatan penghancur menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, pria parubaya itu sedang kesurupan. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia tidak pernah menyangka Wang Xian akan berani membunuhnya secara langsung. Dia mendengarkan perintah komandan dan dengan sengaja memprovokasi pihak lain agar dia segera dicari jika melarikan diri. Namun, dia tidak pernah menyangka pihak lain akan berani membunuhnya. Dia adalah seorang prajurit dari domain surga Suan. Membunuhnya sama dengan membuat musuh dari seluruh Suan Heaven Domain. Berhenti. Di sisi berlawanan, ekspresi Komandan Li dan Yong Xingping berubah drastis saat mereka merasakan kekuatan yang dilepaskan Wang Xian. Orang ini sebenarnya ingin membunuh bawahannya. Jika seorang prajurit benar-benar dibunuh olehnya, mereka pasti akan dihukum karena berinisiatif datang ke sini untuk merekrut hewan peliharaan perang. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka mengeluarkan raungan marah. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan menahan pria parubaya yang linglung itu ke dalam sarang induk. Kamu mencari kematian. Beraninya kamu membunuh tentara kami. Kamu mencari kematian. Mata Yong Xingping hendak terbelah saat melihat adegan ini. Aura kekerasan melonjak keluar dari tubuhnya dan mengunci Wang Xian sepenuhnya. Komandan Li, yang berdiri di samping, juga memiliki ekspresi muram dan dipenuhi amarah. Dalam sekejap, sekeliling diselimuti oleh energi yang menakutkan. Di Departemen Penegakan Hukum Pulau Laut Langit, ekspresi wajahnya berubah drastis saat dia merasakan aura kekerasan ini. Dia dengan cepat terbang. HMPH, beraninya kau menyebut dirimu tentara Suantian. Kau adalah sekelompok sampah. Kau masih berani mengambil alih hewan peliharaan pertempuran meskipun kau tidak berhasil membelinya. Jika kau ingin mengambil alih mereka, kau pasti sudah mengambil alih mereka pagi ini. Mengapa kamu masih di sini? Hari ini, aku akan membantu Suantian membersihkan tumpukan sampah ini. Ketika Wang Xian merasakan niat membunuh mereka yang kejam, aura kekerasan muncul dari tubuhnya. Naga itu mungkin menyebar ke segala arah tanpa hambatan. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka tidak menyangka pihak lain berani melawan. Ini hanya mengejar kematian. Semua tentara, tangkap dia. Komandan Li mengaum. Ya, niat membunuh yang dingin muncul di mata lebih dari 1000 tentara. Ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Karena mereka bertanggung jawab atas garis depan, mereka memiliki pengalaman tempur yang kuat. Sekelompok orang lemah tersebar di sekitar. Mereka akan menyerang pada saat bersamaan. Bahkan jika mereka tidak dapat melukai musuh, mereka masih dapat mengganggu pertempuran. Mereka berkelahi. His! Bos hewan peliharaan pertempuran Istana Naga sedang bertarung dengan prajurit garis depan langit yang misterius. Bos hewan peliharaan pertempuran Istana Naga tampaknya telah membunuh seorang prajurit. Ini. Setiap orang yang menonton pertempuran dari samping melihat pertempuran yang tiba-tiba pecah dengan kaget. Beberapa yang lebih lemah buru-buru mundur. Aura yang melonjak sangat menarik perhatian di seluruh Pulau Tianhai. Ini buruk. Ekspresi para ahli yang menjaga Pulau Tianhai juga sedikit berubah. Mereka segera terbang. Kamu membantu penjahat dalam perbuatan jahatnya. Jangan salahkan aku karena membunuh kalian semua. Wang Xian melihat sekelompok prajurit mengelilinginya. Lebih dari 10 ahli yang telah menguasai 1, 2, atau bahkan 3 hukum terkunci padanya ke segala arah. Niat membunuh yang dingin bisa terlihat di wajah mereka. Ikuti kami kembali ke garis depan untuk segera menerima hukumanmu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Yong Xingping menatap Wang Xian dan meraung dengan ekspresi ganas. Bunuh. Seorang penjinak binatang. Kami tidak takut padamu. Kami pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam wakil komandan. Di sampingnya, seorang ahli di tingkat pertama penguasa abadi meraung dengan dingin. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua prajurit meraung pada Wang Xian. Aura pembunuh yang dingin melonjak ke arahnya. Hehe, Wang Xian tersenyum sinis. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dengung, dengung, dengung. Formasi diaktifkan. Tubuh Wang Xian bergetar. Formasi di toko naik satu per satu. Sebagai tokoh hewan peliharaan Wang Xian, dia secara alami harus melakukan beberapa tindakan pencegahan. Dia telah menyiapkan 5 formasi di toko. 2 untuk pertahanan, 1 untuk menyerang, 1 untuk ilusi, dan 1 untuk mengganggu udara dengan lubang hitam.
4 formasi untuk mencegah kecelakaan. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan digunakan untuk menghadapi para prajurit di garis depan langit misterius. Saat formasi diaktifkan, itu langsung mencakup radius 10 km. Bangunan di sekitarnya seperti gelembung, dan sebagian besar runtuh saat mundur ke belakang. Medan perang dengan radius 10 km muncul. Melihat dari luar, energi agung menyelimuti tempat ini. Di dalam formasi, lubang hitam mengambang, memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar. Murid dari semua prajurit yang diselimuti oleh formasi sedikit menyempit, dan ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Ekspresi Yong Xingping dan Komandan Li juga sangat berubah, karena mereka dengan sungguh-sungguh mengukur lingkungan mereka. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, susunan serangan diaktifkan, dan langsung menyerang seluruh ruang. Oh tidak, formasi arai peringkat 5 Dewa Abadi, bergerak untuk memblokirnya. Wajah Yong Xingping dan Komandan Li dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka berteriak keras. Formasi arai meliputi area seluas 10 km. Jika mereka tidak memblokirnya, semua bawahan mereka akan mati. Mengaum. Pada saat ini, raungan menakutkan terdengar. Radius 10 km sangat kecil untuk seorang ahli tingkat ini. Namun, ketika Wang Xian mengatur formasi, mustahil untuk menjangkau radius lebih dari 1000 km. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mempersempit area. Saat raungan terdengar, hewan peliharaan pertempuran muncul dalam formasi satu demi satu. Dipimpin oleh buaya bor es, yang merupakan penguasa abadi tingkat 5, satu adalah penguasa abadi tingkat 4 dan satu lagi adalah penguasa abadi tingkat 3. Di belakang, ada 95 serigala langit melolong utara. Aura yang menakutkan menyebabkan seluruh ruang membeku. Tidak bagus, dia benar-benar berani membunuh kita. Lari, hancurkan formasi dan lari. Pada saat ini, Komandan Yongxing dan Komandan Li benar-benar bingung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain ingin membunuh mereka semua. Selain itu, kekuatan Wang Xian benar-benar melebihi harapan mereka. Mengapa formasi tiba-tiba muncul? Lebih jauh lagi, itu adalah formasi yang menakutkan. Menurut rencana mereka, bahkan jika pihak lain berani melawan, Bistamer dan buaya bor es tingkat 5 penguasa abadi akan dapat dengan mudah menekan pihak lain karena kekuatan tempur Bistamer lemah. Bahkan jika mereka tahu bahwa dia memiliki hewan peliharaan pertempuran lainnya, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk menekannya. Namun, formasi susunan yang dilepaskan pihak lain membuat hati mereka berdebar ketakutan. Oh tidak, Komandan, saya tidak bisa kembali. Saya tidak bisa kembali ke kerajaan ilahi abadi saya. Pada saat ini, seorang prajurit dewa-dewa peringkat 1 yang abadi tiba-tiba berteriak ketakutan. Ketika dia melihat begitu banyak hewan peliharaan pertempuran barusan, dia sangat ketakutan sehingga dia siap untuk melarikan diri kapan saja. Namun, dia merasakan bahwa energi di sekelilingnya robek, dan dia tidak dapat kembali ke kerajaan dewa abadinya. Ini membuatnya panik seketika. Apa? Wajah Yong Xingping dan Komandan Li juga berubah drastis, dan jejak ketakutan muncul di kedalaman mata mereka. Jangan takut, pergerakan di sini akan menyebar dengan sangat cepat. Ada 7 atau 8 ahli hukum di Pulau Laut Langit. Ekspresi Yong Xingping sangat buas saat dia meraung pada semua orang. Hancurkan formasi. Jika tidak, kita akan tamat. Kamu akan bertahan melawan pet perang ini. Yong Xingping dan Komandan Li saling memandang dan meraung. Baiklah. Komandan Li mengangguk saat aura berdarah yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Tunggu Tuhan di luar menyelamatkan kita. Yong Xingping dan Komandan Li meraung sekuat tenaga. Salah satu dari mereka mati-matian melawan buaya bor es dan yang lainnya mati-matian menyerang formasi di sekitarnya. Brengsek. Wajah Komandan Li sangat ganas, dan matanya penuh dengan darah. Ketika mereka datang, mereka tidak pernah mengharapkan hasil ini. Pihak lain membunuh tentara mereka tanpa menahan diri dan bahkan menjebak dan membunuh mereka. Untuk masalah hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Dia memandang Wang Xian dengan ekspresi yang sangat ganas. Mata merah darahnya menyapu Wang Xian yang ada di belakangnya. Kebencian hari ini, kebencian hari ini. Hanya dengan membunuhnya dia bisa melampiaskan kebenciannya. Ah! Dia mengeluarkan raungan liar. Dia bertarung melawan lebih dari 100 hewan perang sendirian. Bahkan dia hanya bisa bertahan selama beberapa menit. Ledakan, ledakan, ledakan. Yong Xingping mati-matian menyerang formasi di samping. Sekarang, mereka hanya bisa kabur dengan menghancurkan formasi. HMPH. Wang Xian menatap mereka semua. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Tatapannya menyapu kelompok pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi.
Dia telah mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Yong Xingping dan Komandan Li. Ada pembangkit tenaga listrik di Sky Sea Island. Mereka pasti akan membantu mereka ketika mereka memecahkan formasi nanti. Bagaimanapun, mereka adalah tentara di garis depan. Karena itu masalahnya, ayo tingkatkan kekuatan kita. Mata Wang Xian berbinar. Dia melambaikan tangannya dan meraih kedua prajurit di tingkat pertama penguasa abadi. Komandan, selamatkan kami. Melihat Wang Xian bergerak, kedua prajurit di tingkat pertama penguasa abadi mengaum ketakutan. Berhenti. Jika kamu berani membunuh anak buahku, tentara kami di garis depan langit misterius pasti tidak akan melepaskanmu. Yong Xingping menoleh untuk melihat. Wajahnya dipenuhi embun beku saat dia berteriak dengan keras. Bang! Namun, Wang Xian tidak memperhatikan raungan mereka. Dua aliran energi melilit tubuh mereka dan menarik mereka. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melawan Wang Xian. Berdengung, Wang Xian menatap mereka berdua. Dengan lambaian tangannya, aura menakutkan melonjak ke dalam pikiran mereka. Pada saat yang sama, dia melepaskan penangkapan jiwa. Berdengung, keduanya tertegun. Wang Xian memikirkan sesuatu dan melepaskan seorang ahli yang bersembunyi di sarang induk. Mereka bertiga berdiri di sana. Di belakang mereka, kerajaan abadi mereka perlahan muncul. Kayu, angin, dan cahaya. Kerajaan abadi dengan 3 atribut muncul di belakang mereka. Sebelum benar-benar hikmat, gambar hantu istana naga muncul di belakang Wang Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Gambar virtual istana naga langsung melahap 3 kerajaan dewa abadi. Pada saat yang sama, di lautan tak terbatas dari Starfield yang tak terbatas. Istana naga, yang menekan seluruh medan bintang tanpa batas, tiba-tiba bergetar. Level istana naga meningkat. Semua anggota istana naga, segera terbang keluar. Perdana Menteri Gui segera berkata kepada semua anggota istana naga. Matanya dipenuhi dengan semangat. Raja Naga, saatnya melangkah ke alam dewa-dewa abadi. Dia bergumam, matanya penuh kegembiraan. Raja Naga tidak terkalahkan. Semua anggota istana naga berlutut dan memujanya dengan saleh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, istana naga langsung naik ke langit, dan energi yang sangat besar menyebar ke segala arah. Saat ini, setiap orang dalam radius 10 miliar kilometer dapat merasakan istana naga yang luas di langit. Terutama makhluk air dan manusia di dekat laut tanpa batas. Mereka mendongak dengan bingung, penuh dengan kekaguman. Istana naga yang berdiameter lebih dari 1000 kilometer mulai berkembang pesat. Jarum penenang lautan memancarkan cahaya keemasan, seolah bisa mengaduk seluruh lautan tak terbatas. Akhirnya, istana naga perlahan meluas hingga radius 5000 km, memancarkan cahaya ilahi yang luas. Semua anggota istana naga dapat merasakan keluasan dan kekuatan istana naga. Berdengung. Istana naga tingkat 7. Master Naga Wang Xian, dewa-dewa abadi tingkat 1 naga ilahi 5 elemen yin yang. Bangunan. Istana Raja Naga level 7 meningkatkan kecepatan kultivasi dan kecepatan pemulihan Raja Naga sebanyak 384 kali. Kumpulan transformasi naga level 7 menyerap darah naga dapat melahirkan naga, asal 254. Gerbang naga level 7 ikan hanya bisa menjadi naga jika melompati gerbang naga, efektif melawan makhluk di bawah kaisar yang abadi. Jarum penenang laut level 7 pilar istana naga, mengamankan 8000 km istana naga, meningkatkan 1000% kekuatan tempur anggota istana naga. Gua naga level 7 dengan 1.000.000 gua naga. Kecepatan kultivasi makhluk di Gua Naga akan meningkat 256 kali lipat. Ladang Naga level 7, latihan seni bela diri di Ladang Naga, meningkatkan pemahaman sebanyak 128 kali. Dragon Array level 7, Array Istana Naga Penyembunyian, Pertahanan, Pengumpulan Energi Spiritual, Lubang Cacing, Deteksi, Serangan. Barang-barang rohani, Pohon Leluhur, level dapat mengembalikan jiwa makhluk di bawah level Dewa Abadi. Mengaktifkan kecerdasan spiritual makhluk. Meningkatkan kecepatan pembudidaya atribut api sebesar 400%. Meningkatkan kecepatan pembudidaya atribut kayu sebesar 400%, dan atribut petir pembudidaya sebesar 400%. Lampiran kolam transformasi naga untuk memelihara spesies naga. Spesies naga saat ini ikan pedang emas, udang guntur, mongki setan, setan aneh, duri cahaya, hydra, kura-kura naga, yaksa, gadis kerang, lobster emas, spesies naga Starwood, spesies naga Phoenix api. Bangunan khusus. Dragon Nest naga melahap tidak ada. Naga pemangsa konsumsi energi dapat digunakan untuk membuat spesiesnya sendiri yang mirip serangga. Serangga ratu memakan berbagai bahan logam.
Peningkatan Istana Naga memancarkan aura yang tak terkalahkan. Atribut Istana Naga level 7 muncul di benak Wang Xian. Senyum muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, di dalam formasi, dengan peningkatan Istana Naga, dia secara alami maju ke ranah penguasa abadi. Di sekelilingnya, naga suci 7 warna muncul dan berputar di sekeliling tubuhnya. Mengaum, naga suci 7 warna tiba-tiba memancarkan sinar yang menakutkan. Itu mengangkat kepalanya dan meraung. Mengaum, mengaum. Dengan raungan, semua orang dalam formasi dan semua warped gemetar. Mereka mengangkat kepala dan menatap Wang Xian. Hati mereka bergetar hebat. Seluruh ruang tiba-tiba terdiam. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Kekuatan macam apa ini? Mata Yong Xingping dan Komandan Li dipenuhi ketakutan. Di bawah akal sehat mereka, kekuatan Wang Xian tampaknya telah meningkat pesat dalam sekejap. Auranya tadi paling banyak setara dengan mereka. Sekarang, itu jauh lebih tinggi. Itu hampir sebanding dengan dewa-dewa yang telah menguasai 7 hukum. Raungan macam apa ini? Pada saat ini, naga dewa yang melilit tubuh Wang Xian mengeluarkan raungan naga dan menembus formasi yang telah dia buat. Ketika semua orang di luar mendengar raungan ini, wajah mereka berubah drastis. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi melayang di atas formasi. Sedikit kesungguhan melintas di mata lelaki tua yang memimpin. Raungan dari dalam benar-benar membuatnya merasakan ancaman yang kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Pria tua itu melihat ke bawah dengan hati-hati. Dia telah bersiap untuk menyerang secara langsung, tetapi sekarang dia takut. Tuan Pulau, yang bertarung di dalam formasi susunan adalah bos dari hewan peliharaan pertempuran Istana Naga dan ribuan tentara di garis depan. Tampaknya para prajurit di garis depan datang untuk mengambil alih semua hewan peliharaan pertempuran Istana Naga barusan. Bos tidak setuju dan pertempuran segera pecah. Di sekitar formasi susunan, seorang pria parubaya yang memahami situasinya terbang ke langit dan melapor ke penguasa pulau dari Pulau Langit Laut. Tentara di garis depan, pet perang permintaan. Orang tua tuan pulau itu sedikit terkejut, dan sedikit keheranan muncul di wajahnya. Sementara dia terkejut, wajahnya juga agak serius. Formasi ini dibentuk oleh sekelompok tentara. Tuan pulau terus bertanya, sepertinya tidak. Pria parubaya itu agak tidak yakin, seharusnya formasi yang dibuat oleh bos. Saya tidak melihat sekelompok tentara yang mengatur formasi. Ini buruk. Ekspresi tuan pulau sedikit berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Dia menatap pria parubaya itu dan langsung bertanya, apakah ada jenderal di antara para prajurit? Mereka yang bisa menjadi jenderal kebanyakan adalah mereka yang telah menguasai 6 hukum atau lebih. Sisanya yang ingin menjadi jenderal harus mendapatkan jasa militer yang besar. Tidak, ada 2 komandan yang memimpin tim. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan pasti. Semua orang tahu betul bahwa 2 komandan memimpin tim. Semuanya, mundur. Setelah mendengar itu, wajah pemilik pulau menjadi gelap. Sebuah kompas formasi muncul di tangannya. Raungan dari 2 komandan adalah pemilik hewan peliharaan Istana Naga. Dengan raungan yang mengerikan, semua prajurit garis depan akan terbunuh. Fiuh. Pada saat yang sama, Wang Xian, yang berada di dalam formasi, merasakan peningkatan kekuatannya. Senyum muncul di wajahnya. 9 gumpalan api ilahi telah mencapai tingkat pertama dari penguasa abadi. Ini adalah peningkatan kualitatif baginya. Saat ini dia bisa melawan dewa abadi yang telah menguasai 7 hukum. Wang Xian melirik segala sesuatu di dalam formasi. Komandan Li masih berjuang mati-matian melawan hewan peliharaan pertempuran. Dia memperhitungkan bahwa dia akan dibunuh dalam waktu singkat. Yong Xingping sedang menyerang formasi. Namun, ada 2 formasi pertahanan di dalamnya. Jika dia ingin memecahkannya, dia membutuhkan setidaknya 1 menit lagi. Pil ilahi belum sepenuhnya diselesaikan. Aku masih sedikit kurang jika ingin memutakhirkannya. Wang Xian melihat pil yang tersisa dan senyum muncul di wajahnya. Masih ada setengah dari deposit dari Fu Guo yang belum dia bayar. Setelah membayar, dia akan dapat memutakhirkannya lagi. Pada saat itu, dia yang berada di level 2 dari Dewa Abadi, akan mampu melawan dewa-dewa yang telah menguasai 8 hukum. Namun, dia cukup kuat sekarang. Nama Wang Xian. Ras Yin Yang 5 Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level Eternal God Lord level 1, bentuk ke-6 dari transformasi naga ilahi. Asal 1/10. Kemampuan supernatural menguasai suku air, memerintah suku air di bawah level seseorang.
Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural penangkapan jiwa, keterikatan roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek 5 elemen penggilingan, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Hukum logam, kayu, air, api, bumi, terang dan gelap level 1. Kerajaan ilahi Istana Naga. Istana Naga dimiliki level 7. Anggota Istana Naga 165.633. Transformasi ke-6 dari transformasi naga ilahi, memahami hukum 7 atribut. Energi telah menjadi kekuatan asal. Wang Xian mengungkapkan senyuman saat dia melihat lapangan di depannya. Retakan, retakan, retakan. Hah. Tiba-tiba, Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat langit di atas formasi mulai retak. Energi yang lebih kuat sedang menyerang formasi yang telah dia buat. Ada ahli yang menyerang. Dia mengangkat alisnya sedikit. Dia merasakan kekuatan lawan dan menyadari bahwa lawan lebih kuat darinya. Mungkin saja pihak lain adalah Master Arai peringkat 7 Dewa Abadi. Setelah mengatur susunannya, dia bisa melawan ahli dewa peringkat 8 Dewa Abadi. Ada ahli di luar yang menyerang. Kita diselamatkan. Beberapa tentara melihat susunan itu perlahan runtuh. Wajah mereka menunjukkan ekspresi bertahan hidup, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Tuan di luar, bunuh dia, bunuh dia. Raungan melengking dan dingin keluar dari mulut Komandan Li. Dia buru-buru menghindari serangan hewan peliharaan perang satu persatu. Seluruh tubuhnya dalam keadaan menyesal saat dia meraung dengan ganas. Ketika dia melihat formasi telah rusak, dia buru-buru melarikan diri keluar. Tuan, bunuh dia. Yong Xingping meraung ganas dengan aura pembunuh yang sama. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat berikutnya, lebih dari 100 hewan perang setingkat penguasa abadi mengeluarkan raungan dingin serempak. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan berdiri di atas tubuh buaya bor es di depan. Matanya dipenuhi dengan kedinginan. Formasi menghilang dan semua orang melihat pemandangan di dalam. Hampir 1000 tentara melarikan diri keluar seolah-olah mereka berlari untuk hidup mereka. Suara dingin dan melengking mereka bergema di seluruh pulau Sky Sea. Namun, ini bukan bagian yang paling mengejutkan. Yang mengejutkan adalah ada lebih dari 100 hewan peliharaan pertempuran di tengah. Buaya bor es sepanjang 2000 meter itu mengambang di tengah, memancarkan aura dingin. Di belakang mereka, 95 serigala langit melolong utara berbaris berturut-turut, aura mereka membuat hati rakyat berdebar. Hanya pemandangan ini saja yang mengejutkan seluruh pulau laut langit. Ini begitu banyak hewan peliharaan perang, ya Tuhan, ini. Apakah ini pet perang Istana Naga? Pet perang Istana Naga yang sangat menakutkan, pet perang ini terlalu menantang surga. Lebih dari 100 hewan peliharaan perang setara dengan lebih dari 100 ahli di tingkat penguasa abadi. Kekuatan seperti itu membuat jantung semua orang berdebar. Di depan 100 hewan peliharaan perang ini, ribuan tentara tidak bisa dibandingkan sama sekali. Beraninya kalian datang ke Istana Naga untuk merekrut hewan peliharaan perang. Siapa yang memberimu keberanian? Hehe. Wang Xian melirik mereka semua dengan wajah penuh ejekan. Kamu mati karena membunuh para prajurit di garis depan Blackwater. Kamu pasti mati. Yong Xingping menatap Wang Xian dengan ekspresi ganas dan meraung dengan niat membunuh. Tuan, bunuh dia, bunuh dia. Dia meraung dan menatap pemilik pulau di sampingnya. Aku seorang guru dari Akademi Langit yang misterius. Beraninya kamu datang ke sini untuk merekrut hewan peliharaan perangku secara paksa. Siapa yang memberimu order? Kamu masih ingin membunuhku. Semua orang yang terlibat dalam masalah hari ini harus mati. Wang Xian mengungkapkan sedikit kebrutalan di wajahnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung menyerbu ke arah Yong Xingping. Semuanya berhenti. Ketika pemilik pulau melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Seorang komandan garis depan dan seorang guru dari Akademi Langit yang misterius. Keduanya adalah pakar inti dari wilayah langit yang misterius. Namun, garis depan benar-benar datang untuk mengambil alih binatang perang dari hewan peliharaan perang Istana Naga. Apakah mereka perlu mengirim ahli secara langsung? Mereka semua ahli inti dari wilayah langit misterius. Tidak bisakah mereka memberikan perintah secara langsung? Lalu, mengapa mereka menyebabkan keributan besar dan bahkan kehilangan nyawa? Apakah itu permainan antara para ahli? Pemilik pulau merasa pusing. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh kecerdasan buatan. Setelah memastikan identitas Wang Xian,
dia tidak tahu pihak mana yang harus dia bantu. Mati. Wang Xian mengabaikan kata-kata pemilik pulau. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerbu langsung ke Yong Xingping dan Komandan Li. Aura menakutkan menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Ketika pemilik pulau melihat bahwa Wang Xian mengabaikannya, wajahnya menjadi hitam. Dia menggerakkan lengannya dan bersiap untuk membentuk formasi. Mengaum. Namun, pada saat ini, hewan peliharaan perang meraung serempak dan terbang ke depan pemilik pulau. Raungan mereka mengguncang dunia. Semua hewan peliharaan perang telah dibeli oleh Pusat Kekuatan Keluarga Kerajaan Federasi. Jika ada korban jiwa, Anda akan bertanggung jawab. Wang Xian berkata dan terus menyerang Yong Xingping dan Komandan Li. Wajah Tuan Pulau menjadi gelap. Wajah Yong Xingping dan Komandan Li berubah drastis, dan jantung mereka berdebar kencang. Mengikat. Ekspresi Tuan Pulau sangat jelek. Dia secara alami sangat jelas tentang hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Dia juga jelas tentang kedatangan para ahli dari domain pedang, garis depan, tanah teknik pertempuran, dan federasi. Namun, dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Hus, hus, hus. Dengan teriakan ringan, tali air langsung melilit semua battle pad. Dengan kekuatannya, dia masih bisa menekan semua battle pad. Melindungi. Setelah itu, dia melambaikan tangannya lagi dan formasi pertahanan yang kuat terbentuk. Formasi itu mengelilingi hampir 1000 prajurit yang belum mencapai alam dewa yang kekal. Kemudian, dia berdiri di sana dan tidak bergerak. Adapun Wang Xian menyerang kedua komandan, dia juga tidak ikut campur. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda bisa melarikan diri. Jika dia melindungi Anda sebelum Anda mencapai alam penguasa, itu akan menjadi penjelasan bagi para jenderal di garis depan. Adapun para ahli dari Dewa Abadi, tidak ada hubungannya dengan saya jika saya tidak melarikan diri dan mati. Sial, sial, tunggu saja, tunggu saja. Ketika Komandan Li melihat Wang Xian menyerang, wajahnya dipenuhi dengan kedengkian. Namun, dia tidak berani melawannya. Sosoknya sedikit berkedip. Berdengung. Sosok Komandan Li menghilang, diikuti oleh Yong Xingping. Ayo pergi. Para ahli lainnya yang telah mencapai tingkat penguasa abadi tidak berani ragu dan pergi dalam sekejap. Meneguk. Para prajurit yang dilindungi oleh formasi mau tidak mau menelan seteguk air liur. Wajah mereka sangat pucat. Mereka memandang Wang Xian yang ada di depan mereka. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Melarikan diri. Wang Xian menatap tempat mereka menghilang. Matanya dipenuhi embun beku. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan melihat hewan peliharaan pertempuran tawanan dan para prajurit yang dilindungi. Kamu tidak bisa membunuh prajurit biasa. Aku sudah melaporkan masalah ini ke garis depan dan penguasa Akademi Suantian. Ketika pemilik pulau melihat tatapan Wang Xian, dia mengingatkannya dengan dingin. Aku tahu, aku hanya akan membunuh 2 komandan. Lepas battle pad. Wang Xian berkata padanya. Pemilik pulau melirik dan melepaskan semua hewan peliharaan perang dengan lambaian tangannya. Mengaum, mengaum. Hewan peliharaan perang mengeluarkan raungan rendah dan terbang menuju Wang Xian. Ayo pergi ke garis depan. Sosok Wang Xian bergerak dan mendarat di atas buaya bor es. Dia menunjuk ke garis pertahanan di garis depan dan segera terbang. Ke garis depan. Apa yang dia lakukan? Ekspresi pemilik pulau berubah. Para ahli di sekitarnya juga tercengang. Pemilik pet perang Istana Naga berdiri di atas pet perang dan dengan agresif terbang menuju garis depan. Apakah dia akan mengejar mereka ke garis depan? Ini terlalu sengit. Tempat seperti apa garis depan itu? Itu adalah medan perang domain langit gelap melawan monster laut, dan disitulah banyak ahli berkumpul. Ada lebih dari 10 dewa-dewa abadi puncak di sana, belum lagi para ahli yang telah menguasai 7 atau 8 hukum. Itu sedikit menantang surga untuk melihat pemilik pet perang Istana Naga menyerang langsung ke arah mereka. Mata Tuan Pulau sedikit melebar, dan ekspresi tak bisa berkata-kata muncul di wajahnya. Masalah ini tidak bisa diledakkan, kan? Lagi pula, pemilik pet perang Istana Naga juga seorang guru dari Akademi Langit yang misterius. Lupakan saja, aku akan memberitahu Sky Academy yang misterius dan Jenderal Garis Depan tentang masalah ini. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Penguasa pulau melihat area yang rusak di bawah dan segera memberi isyarat kepada seseorang untuk menanganinya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan berita ini ke Akademi dan Garis Depan. 2 orang DMNED itu. Aku harus membunuh mereka apapun yang terjadi. Pada saat ini, Wang Xian sedang berdiri di atas buaya bor es. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Keduanya menyerang langsung ke arahnya. Bahkan jika dia tidak bergerak, pihak lain masih akan menyerangnya.
Dia tidak akan membiarkan orang seperti itu pergi. Bahkan jika pihak lain adalah komandan garis depan, dia akan tetap mati jika dia memprovokasi dia. Formasi langit, kekuatanku meningkat. Apakah kamu memiliki kutukan yang kuat? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan segera bertanya kepada Dewa Kaisar Formasi Langit. Ya, kamu benar-benar kuat. Kamu mampu melawan dewa-dewa dengan 7 hukum meskipun kamu baru saja melangkah ke alam dewa abadi. Pada saat ini, Dewa Kaisar Formasi Langit, yang telah merasakan kekuatan Wang Xian, sangat takjub. Itu hanya sebentar, tapi Wang Xian sudah memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Jika dia diberi waktu beberapa tahun, bukankah dia bisa mencapai alam Kaisar Ilahi? Ketika saat itu tiba, ada harapan baginya untuk dibangkitkan. Kutukan penguasa abadi ada di level 6. Ribuan bayangan mengelilinginya. Kutukan ini bisa membunuh orang. Kutukan penguasa abadi ada di level 5. Tanpa bantuan ahli, dia hampir pasti akan mati. Saat formasi Dewa Surga berbicara, dia mulai meniru Wang Xian. Berhenti. Wang Xian memerintahkan hewan peliharaan pertempurannya. Dia segera tenang dan mempelajari kutukan 1000 bayangan yang mengelilinginya. Butuh waktu lama untuk mempelajari formasi arai. Untungnya, Wang Xian memiliki bimbingan dari formasi Dewa Langit. Bahkan jika dia tidak bisa menguasainya, itu sudah cukup selama dia bisa menggunakannya. Butuh 10 menit penuh. Di bawah bimbingan formasi Dewa Surga, Wang Xian berhasil mengukir 2000 bayangan di sekitar susunan kutukan. Setiap formasi membutuhkan waktu beberapa menit. Jika ini adalah pertempuran, dia pasti sudah lama terbunuh. Wang Xian telah mengumpulkan esensi darah mereka berdua selama pertempuran sebelumnya dan mulai merapalkan kutukan. Guru akademi kita bertarung dengan tentara di garis depan. Dan sekarang mereka bergegas ke garis depan. Pada saat ini, di sebuah menara di tengah Akademi Suantian, seorang direktur yang bertanggung jawab atas urusan guru menerima pesan ini dengan ekspresi kaget. Guru ini sepertinya, melihat informasi yang dikirim oleh pemilik pulau dari Pulau Tianhai, dia merasa itu agak familiar. Dia sedikit mengernyit. Guru Wang Xian dari pengadilan formasi. Itu benar, itu dia. Orang tua itu mengingat kejadian yang terjadi di akademi kemarin. Meskipun dia tidak terlibat di dalamnya, dia masih memiliki pemahaman tentang itu. Itu dia lagi. Alisnya terjalin erat. Dia segera menghubungi Direktur Jin dari pengadilan formasi dan menghubungi beberapa wakil kepala sekolah. Guru akademi telah terlibat dalam pertempuran dengan komandan garis depan, dan nyawa bahkan telah hilang. Ini masalah besar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sosok-sosok muncul di kantor satu persatu. Orang tua itu menunjukkan informasinya dan mengalihkan pandangannya ke Din Jin. Ini, wajah Dekan Jin, wakil kepala sekolah dari sekolah penjinak binatang, dan yang lainnya sedikit malu. Menimbulkan masalah lagi. Ekspresi pahit muncul di wakil kepala sekolah dari sekolah penjinak binatang. Untuk benar-benar berani bertarung dengan prajurit garis depan, terlepas dari apakah itu benar atau salah, guru seperti itu harus dihukum berat. Belum lagi, dia bahkan membunuh seseorang. Seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi serius. Tentara garis depan tidak berada di bawah tanggung jawab Departemen Penegakan Hukum. Jika seseorang membunuh komandan garis depan, para jenderal garis depan pasti akan membunuhnya. Seorang wanita tua di sampingnya mengangkat alisnya. Ketika tentara garis depan bertarung dengan monster laut, banyak orang mati setiap hari. Di wilayah langit yang misterius, prajurit garis depan memiliki otoritas yang besar. Jika seorang prajurit melakukan kesalahan, mereka hanya bisa menyerahkannya ke garis depan untuk dihukum. Departemen Penegakan Hukum dari wilayah langit misterius tidak memenuhi syarat untuk menegakkan hukum di garis depan. Sekarang seseorang berani membunuh tentara garis depan dan mengejar komandan garis depan, para jenderal garis depan pasti akan membunuh mereka. Bahkan jika pihak lain adalah guru dari Akademi Suantian. Ayo segera ke garis depan. Jangan biarkan masalah ini meledak. Direktur Jin berkata dengan ekspresi malu. Kita pergi ke sana. Seorang wakil kepala sekolah menatapnya dengan bingung. Aku akan memberi tahu kepala sekolah sekarang. Ayo pergi ke sana dulu. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang di garis depan menyakiti Wang Xian. Direktur Jin menggosok alisnya dan segera berkata. Tidak. Setelah mendengar kata-kata sutradara Jin, wajah 8 atau 9 orang di sekitar mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Beritahu kepala sekolah, apakah ada kebutuhan untuk memberitahu kepala sekolah tentang masalah sekecil itu? Kepala sekolah sangat sibuk, kami. Seorang wakil kepala sekolah sedikit mengangkat alisnya. Hanya sekolah formasi dan sekolah penjinak binatang yang tahu tentang kejadian kemarin.
Tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Kemarin, orang tua siswa ditekan, dan 2 siswa terbaik dari sekolah penjinak binatang terbunuh. Guru inilah yang melakukannya. Kepala sekolah mengatakan bahwa kita harus membunuhnya. Wakil kepala sekolah Beastmaster School berkata dengan lembut sambil menatap sutradara Jin di sampingnya. Apa? Kerumunan tercengang saat pandangan mereka tertuju pada sutradara Jin. Dia dikirim ke sini oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah sangat memperhatikannya. Aku juga tidak terlalu yakin tentang situasi sebenarnya. Terakhir kali dia membunuh seseorang, kepala sekolah juga yang mengatakannya. Jadilah itu. Melihat mereka menatapnya, sutradara Jin berkata dengan getir. Dia tidak berpikir bahwa orang ini akan dapat menyebabkan begitu banyak masalah. Baru kemarin, dia telah membunuh orang tua dari seorang siswa dan 2 anak ajaib, dan hari ini, dia telah membunuh komandan garis depan. Ini, mungkin dia tahu bahwa meskipun dia membunuhnya, dekan tidak akan mengatakan apa-apa. Dia bahkan mungkin akan melindunginya. Direktur Jin berpikir sendiri. Kalau begitu ayo segera pergi. Para jenderal di garis depan semuanya lebih pemarah daripada yang terakhir. Seorang wakil dekan segera berkata, ayo pergi. Mari beritahu para jenderal di garis depan terlebih dahulu. Kami akan segera pergi. Semua orang mengangguk dan segera terbang menuju formasi teleportasi. Karena masalah ini melibatkan dekan, mereka tidak berani mengendur sama sekali. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa Wang Xian sebenarnya adalah bos pet perang Istana Naga. Lalu, bukankah dia juga seorang Beastmaster Master? Bahkan jika dia adalah Master Arai yang kuat, dia juga seorang Master penjinak binatang. Bakatnya terlalu menantang surga. Mungkin, ini juga alasan mengapa dekan mereka menghargai pemuda itu. Ketika para ahli Akademi Langit Misterius bergegas ke garis depan, mereka berada di area yang ditutupi oleh barisan besar di garis depan. Susunan besar ini ditutupi oleh susunan yang sangat kuat, dan kekuatan nomologis memancarkan gelombang yang menakutkan. Ini adalah susunan yang mencapai langit yang secara pribadi dibuat oleh putra Dewa Wilayah Langit Misterius Suan Tianzi. Arai besar diciptakan untuk para penguasa Dewa Abadi, dan hampir semua kerajaan ilahi abadi Dewa-Dewa Abadi ada di sini. Saat ini, 2 sosok terbang keluar dari formasi. Mereka saling memandang dengan ekspresi yang sangat jelek dan mendarat di ruang komando besar di garis depan. Mereka berani membunuh kita dan bawahan kita. Kita harus membalaskan dendam mereka. Kita harus memotong mereka menjadi ribuan bagian. Yong Xingping menggeram pada Komandan Li dengan ekspresi ganas. Kami akan melapor ke jenderal dan membunuh mereka, tapi kami. Ekspresi Komandan Li ganas, dan terus berubah. Pihak lain telah membunuh bawahannya, dan garis depan akan menghukumnya, tetapi mereka juga akan dihukum. Bahkan jika itu adalah hukuman yang berat, bahkan jika itu adalah penurunan pangkat, kita harus membunuhnya. Yong Xingping mengepalkan tinjunya dan meraung dengan dingin. Ayo, ayo masuk. Keduanya menarik napas dalam-dalam, membungkuk, dan berjalan masuk. Jenderal Suan, kamu harus membela kami. Mereka berdua berjalan masuk dengan membungkuk dan ekspresi sedih di wajah mereka. Namun, begitu mereka masuk, mereka merasa suasananya tidak benar. Di dalam, 4 atau 5 jenderal sedang duduk di sana. Ketika mereka melihat mereka datang, mata mereka menunjukkan tatapan dingin. Lagu Tuan Pulau telah memberitahu kami tentang Pulau Tianhai. Siapa yang memberimu perintah untuk menyita hewan peliharaan perang Istana Naga? Seorang jenderal di sebelah kiri berteriak dengan ekspresi yang sangat malu. Jenderal, kami mengakui kejahatan ini. Namun, tokoh hewan perang Istana Naga pada awalnya berada di wilayah langit misterius kami. Mereka tidak menjual hewan peliharaan perang ke AS terlebih dahulu dan malah menjualnya kepada orang lain. Aku tidak bisa menerima kebohongan ini. Kami awalnya ingin membawanya ke sini, tetapi kami tidak menyangka dia akan langsung menyerang dan membunuh tentara kami di garis depan. Komandan Li segera berlutut di tanah dan berkata dengan wajah penuh rasa malu. Yong Xingping juga buru-buru berlutut dan menundukkan kepalanya. HMPH, kamu membuat keputusan atas kemauanmu sendiri, jadi secara alami akan ada hukuman. Namun, guru Akademi Langit Misterius itu berani membunuh tentara garis depan kita, dia pasti lelah hidup. Tentara kita hanya bisa mati di medan perang, mereka tidak bisa mati di tempat lain. Seorang jenderal meraung dengan wajah penuh kekaguman. Ketika Yong Xingping dan Komandan Li mendengar kata-kata sang jenderal, jejak kejahatan melintas di wajah mereka. Bahkan jika mereka harus dihukum, orang itu harus mati. Karena sang jenderal telah berbicara, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Saat ini, tubuh kedua pria itu tiba-tiba bergetar.
Sebuah bayangan tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Bayangan itu tampak aneh dan berdarah, dan langsung menyerang mereka. Mata kedua orang yang tidak bereaksi menunjukkan kebingungan dan ketakutan. Rasa sakit yang hebat di tubuh mereka dan luka besar di dada mereka membuat mereka sangat panik. Di depan, kelima jenderal yang duduk di kursi itu sedikit kaget saat melihat bayangan yang tiba-tiba muncul dari tubuh mereka. Berdengung. Pada saat ini, dua bayangan lagi keluar dari tubuh mereka, dan dengan bau berdarah dan aneh, mereka menyerang mereka lagi. Shadows tampaknya tidak memiliki tubuh fisik dan sekali lagi meninggalkan luka besar di tubuh mereka. Kali ini, jejak ketakutan muncul di mata mereka. Benda apa ini? Berdengung. Bayangan ketiga muncul dan menyerang mereka sekali lagi seperti sebelumnya. Kali ini, keduanya buru-buru mengelak ke samping. Peng! Di dalam ruangan, seorang jenderal bergerak dan langsung mengikat bayangan hitam. Ini, seorang jenderal berdiri dengan ragu dan menaksir Black Shadow. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Bayangan hitam lain muncul dari tubuh mereka dan langsung menyerang mereka. Kelima jenderal itu mengangkat alis dan melambaikan tangan lagi. Seorang jenderal melambaikan energinya dan membungkus tubuh mereka berdua untuk diperiksa. Berdengung. Meskipun ada energi yang melilit mereka, bayangan hitam muncul dari tubuh mereka lagi dan menyerang mereka. Pada saat ini, wajah Yong Xingping dan Komandan Li dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada bayangan hitam keluar dari tubuh mereka untuk menyerang mereka? Jika bukan karena para jenderal, mereka mungkin telah dibunuh oleh bayangan hitam. Itu kutukan. Hanya susunan kutukan yang bisa menyerang dengan cara yang aneh. Seorang jenderal berkata dengan ekspresi serius. Arai kutukan. Jenderal lainnya sedikit terkejut. Arai kutukan ini bisa membunuh dua orang. Sepertinya pihak lain ingin membunuh mereka. Mata sang jenderal yang berbicara memancarkan cahaya sedingin es. Itu adalah bos dari hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Itu pasti dia. Itu pasti dia. Jenderal, selamatkan kami. Saat keduanya mendengar perkataan sang jenderal, mereka langsung berteriak minta tolong. Pada saat ini, wajah mereka sangat pucat. Dia membunuh tentara garis depan kita dan sekarang dia ingin membunuh dua komandan kita. Dia mencari kematian. Segera kirim orang untuk menghukumnya. Seorang jenderal meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Oman mengaum-mengaum. Saat dia selesai berbicara, raungan yang mengguncang langit ditransmisikan. Deru ini, penuh tak terkendali. Di belakang garis depan Blackwater, Wang Xian berdiri di atas buaya bor es. Di belakangnya, ada lebih dari 100 monster laut setingkat penguasa abadi. Dia melihat kamp militer garis depan Blackwater yang berjarak lebih dari 10.000 kilometer di depannya. Matanya berkedip dengan tatapan dingin. Raungan hewan peliharaan pertempuran mengguncang dunia. Di depannya, Wang Xian bisa merasakan energi yang dipenuhi dengan jantung berdebar. Setidaknya ada 100 orang yang lebih kuat darinya di seluruh garis depan Blackwater. Namun, dia masih menerobos masuk dengan tidak hati-hati. Kartu truf terbesarnya bukanlah Xuan Tianzi, tetapi fakta bahwa dia telah naik ke tingkat dewa ilahi yang abadi. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit untuk membunuhnya tanpa raja abadi dan formasi untuk menjebaknya. Paling-paling, dia bisa membuat keributan besar hari ini dan melarikan diri kembali ke Istana Naga di laut tanpa batas dengan ekor di antara kedua kakinya. Pada saat yang sama, dia juga bisa kembali dan mengunjungi Su King dan yang lainnya. Lain kali dia kembali, Wang Xian akan memanggil Xuan Tianzi untuk membalas dendam. Komandan Yong, Komandan Li, keluar. Wang Xian menatap seluruh kamp militer garis depan. Dengan raungan keras, itu menyebar ke area seluas lebih dari 10.000 kilometer. Dia di sini. Dia benar-benar berani mengejar kita. Jenderal, bunuh dia, bunuh dia. Saat ini, di ruang komando, Yong Xingping dan Komandan Li berdiri di sana dengan wajah pucat. Ketika mereka mendengar raungan hewan peliharaan pertempuran mereka dan mendengar suara ini, mereka berteriak pada 5 jenderal dengan wajah penuh niat membunuh. Kamu mencari kematian, beraninya kamu menerobos garis depan Blackwater kami. Hari ini, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Wajah seorang jenderal kekar mengungkapkan niat membunuh yang kental saat dia terbang keluar. 4 jenderal lainnya juga terbang dengan wajah muram. Di salah satu lengan jenderal berkedip, tetapi saat ini, dia tidak membukanya untuk memeriksa informasinya. Hus. Siapa yang berani menimbulkan masalah di garis depan Blackwater? Apakah mereka mengejar kematian? HMPH, mereka berani menerobos ke garis depan kita dan menyebabkan keributan di sini.
Mereka tidak bisa dimaafkan. Ketika kelima jenderal terbang keluar, seluruh garis depan juga tertarik oleh raungan hewan peliharaan perang dan raungan Wang Xian yang arogan. Dalam sekejap, lebih dari 1.000 ahli penguasa abadi terbang keluar. Di seluruh Swan Heaven Domain, garis depan memiliki ahli terbanyak. Di antara 1.000 penguasa Dewa Abadi, ada banyak ahli yang menguasai 5 atau 6 hukum atau lebih. Mereka melihat ke belakang dan menyerbu ke arah Wang Xian dengan aura yang menakutkan. Mengaum, mengaum. Menghadapi begitu banyak ahli, kelompok Warpers juga meraung rendah. Boom, boom, boom. Pada saat ini, sosok yang lebih agung terbang ke depan. Jenderal melayang di langit. Hanya dalam 1 menit, lebih dari 10 jenderal menatap Wang Xian dengan dingin. Kamu adalah bos dari hewan peliharaan perang Istana Naga, pendosa yang membunuh tentara kita. 5 jenderal yang terbang di atas memiliki ekspresi membunuh di wajah mereka saat mereka menatap Wang Xian dengan marah. Pendosa, hehe, saya datang ke sini untuk bertanya siapa yang memerintahkan Komandan Yong dan Komandan Li untuk memimpin tentara ke hewan perang Istana Naga saya untuk menyita hewan peliharaan. Jika kamu tidak bisa membeli hewan peliharaan, kamu bisa mengambil orang-orangmu dan merampoknya. Apa yang kamu lakukan di garis depan Blackwater? Tatapan Wang Xian menyapu lebih dari 1.000 dewa abadi dan mendarat di beberapa jenderal. Dia bertanya dengan jijik. Tidak peduli apa, mereka yang berani membunuh tentara garis depan kita harus membayar harganya. Seorang jenderal di tengah berkata dengan ekspresi muram. Haha, lelucon yang luar biasa. Orang lain datang untuk merebut barang-barangku, namun aku tidak membalas. Apakah kalian orang-orang garis depan Blackwater semuanya bandit? Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan meraung dengan wajah penuh sarkasme. Kurang ajar, bunuh dia. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, banyak orang kuat menyerang Wang Xian dengan aura yang menakutkan. Beberapa jenderal bahkan bersiap untuk bergerak. Bunuh dia, bunuh dia. Pada saat ini, Yong Xingping dan Komandan Li terbang juga. Mereka menatap Wang Xian dengan mata penuh amarah dan kedengkian. Orang ini sebenarnya berani datang ke garis depan Blackwater. Dia ada di sini untuk mengadili kematian. Wang Xian, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, sosok biru terbang. Dia menatap Wang Xian dengan tak percaya dan terbang ke depan. Dia berhenti di depan beberapa jenderal dan menangkupkan tangannya ke arah mereka. Gadis kecil, apakah kamu mengenalnya? Salah satu jenderal memandangi Payung Xuan dan bertanya dengan heran. Kakek hebat, aku kenal dia. Payung Xuan mengangguk dan menatap Wang Xian yang berdiri di atas buaya bor es dengan ratusan hewan peliharaan perang mengikuti di belakangnya. Kemarilah dan bunuh kedua orang itu. Wang Xian juga melihat Payung Xing Xuan. Dia menunjuk Yong Xingping dan Komandan Li dengan acuh tak acuh. Kurang ajar, kamu berani datang dan membunuh kami. Kamu sama sekali tidak menempatkan kami di matamu. Hari ini, tidak peduli apa identitasmu, aku pasti akan membunuhmu. Seorang lelaki tua yang memegang tongkat memiliki ekspresi marah di wajahnya. Kompas segera melayang di atas kepalanya. Kakek hebat, kamu tidak bisa. Melihat pemandangan ini, Xuan An buru-buru menghentikan lelaki tua itu. Dia tahu bahwa pria ini adalah anak dari teman leluhur tua, dan leluhur tua secara pribadi merawatnya, jadi dia benar-benar tidak bisa membunuhnya. Kakek buyut, dia memiliki hubungan dengan leluhur lama kita. Xuan An buru-buru mengingatkan lelaki tua itu. Pria tua itu sedikit terkejut. Semua orang di sekitar juga sedikit terkejut, dan wajah Yong Xingping dan Komandan Li menjadi pucat. Para prajurit garis depan Blackwater kita menjaga garis depan. Setiap tahun, kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Tidak peduli apa identitasnya, jika dia berani membunuh tentara garis depan Blackwater kita, dia harus membayar mahal harga. Tekan dia, dan aku akan menanggung semua konsekuensinya. Mata lelaki tua yang memegang tongkat itu berkedip-kedip. Namun, dengan sangat cepat, dia mengangkat tongkatnya ke udara dan berkata dengan dingin seperti sebelumnya. Orang tua itu adalah keturunan generasi ketiga dari klan langit yang misterius. Dengan kata lain, dia adalah cucu dari klan langit misterius dan menempati peringkat 3 teratas di seluruh klan langit misterius. Beberapa konsekuensi, beberapa hal, dia dapat menanggungnya, tetapi dia juga berani melakukannya. Namun, dia merasa was-was ketika dia mengubah kata bunuh menjadi menekan. Jika dia memiliki hubungan yang dalam dengan sang patriark, dia tidak akan berani membunuhnya. Tekan dia, tekan dia. Yong Xingping dan Komandan Li bergumam saat mereka mengepalkan tangan dengan erat. Mereka memiliki firasat buruk. Bahkan jika mereka menekan pihak lain, mereka akan dihukum berat.
Ketika Suan Umbrella Air mendengar keputusan kakek buyutnya, dia juga sedikit diam. Dia menatap Wang Xian. Orang ini terlalu sombong. Dia sangat sombong sehingga dia langsung membawa lebih dari 100 hewan peliharaan pertempuran dan menyerang. Ini adalah garis depan wilayah Blackwater. Itu adalah medan perang tempat semua ahli dari wilayah Swan Heaven berkumpul. Ada lebih dari 100 keturunan wilayah Swan Heaven. Jika Anda sombong, keturunan Swan Heaven Region akan berani menghukum Anda. Bahkan jika Anda memiliki hubungan dengan Patriark. Huff. Aku tidak bisa membunuhmu kali ini. Aku bisa membunuhmu lain kali. Ketika Wang Xian mendengar percakapan mereka, pandangannya tertuju pada Yong Xingping dan Komandan Li. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Kurang ajar. Tekan dia. Pria tua dengan tongkat itu segera berteriak. Ya, Jenderal. Beberapa jenderal di sampingnya segera mengangguk. Aura menakutkan meletus dari tubuh mereka. Berhenti. Pak Tua, berhenti. Pada saat ini, lebih dari 10 sosok terbang keluar dari formasi teleportasi garis depan formasi Blackwater. 2310.